Hai guys, selamat datang di program terbaru kita, Teman Curhat, di mana di sini kita akan ngebahas permasalahan remaja dari percintaan, pergaulan, toxic friendship, gaya hidup, ngomongin lifestyle, pokoknya semuanya akan kita bahas di sini karena di sini adalah tempatnya kita curhat. Masih sama gue Sela. Hari ini gue mau ngebahas perihal aplikasi dating. Nah, apakah aplikasi dating itu? Aplikasi dating ini tuh bisa ngebantu kalian dapetin jodoh. Itu sesuai pengalaman ya. Tapi bahkan juga bisa nyari temen. Gak harus sih dapet jodoh melalui aplikasi ini. Bisa dapet temen ngedate, teman partner kerja bisa juga. Dan itu hal yang positif. Tapi ada juga sebagian cerita itu aplikasi ini tuh kayak digunain sama orang tuh buat yang negatif. Nah, yang negatifnya tuh kayak misalnya open BO gitu-gitu loh. Nah, gue mau cerita juga. Tapi aplikasi dating ini tuh sebenarnya sangat berguna sih ya buat warga-warga para jomblo, baik yang laki-laki atau yang perempuan. Jadi menurut gue aplikasi ini tuh bukan buat jodoh aja, bisa buat jadi teman. Malah teman-teman gue tuh yang kemarin-kemarin gue komunikasi baik, nggak jadi pacar atau nggak jadi suami, itu tuh jadi partner kerja tuh bisa banget. Jadi kalau misalnya info-info loker misalnya, dia kan kayak suka nyari, "Sel, kamu mau nggak? Katanya di kantor aku lagi ada loker nih, ini." Nah, itu kan bisa juga jadi peluang kita ya untuk nyari kerja. Jadi nggak semuanya hal-hal yang nggak seburuk itu loh, ngerti nggak sih? Aplikasi dating tuh ya nggak sih? Nah, tapi ada juga yang menggunakan aplikasi dating ini untuk konten negatif. Maksud gue tuh aplikasi ini tuh ada juga yang mempergunakan buat kayak gitu loh, ya sih. Cuma gue belum ada sih pengalaman kayak tentang yang kayak gitu, belum ada. Karena gue lebih banyak kayak pengalaman gue sama teman-teman gue tuh yang ke positifnya gitu, kayak misalnya pacaran dan sebagainya. Nah, gue punya juga nih pengalaman di dating apps ini. Gue sendiri ya, ini waktu dulu banget tuh, waktu gue jomblo, emang gue download itu emang iseng-iseng aja sih sebenarnya, kayak ikut-ikutan teman aja, kayak ngisi. Kita kalau misalnya lagi nggak kerja, bukan nggak kerja, waktu itu gue kayaknya kuliah deh. Kuliah, pas kuliah gitu tuh nggak punya pacar kan, terus kata temen gue, "Sel, lu download aja ini gitu, lumayan tau saya katanya buat jadi teman-teman chatting daripada HP lu sepi gitu." Nah, akhirnya gue download tuh aplikasi Itit gitu kan. Nah, di aplikasi itu gue nemuin cowok aneka ragam, sama cowok juga kayak gitu. Jadi kalau misalnya di aplikasi itu kayak bisa di setting gitu loh, umur kita searchingnya umur berapa, terus kita yang nyarinya kayak jaraknya berapa jauh gitu kan. Nah, sampai akhirnya gue nemuin nih satu cowok. Karena itu swipe terlalu cepat, gue ke swipe tuh cowok yang kayak modelnya emo gitu, rambutnya kayak gini. Pokoknya tuh dalam hati gue tuh kayak, ih apa sih, nggak banget gitu kan. Menurut gue itu fake foto atau gimana, tapi karena gue udah match sama dia tuh kayak nelfonin gue mulu melalui aplikasi tuh, chat, telepon. Tapi tololnya gue tuh kayak setiap dia ngechat gue bales gitu, karena saking sepinya HP gue anjir. Saking sepinya HP gue, jadi walaupun gue bilang itu norak banget tuh orang, tapi tetap gue bales chatnya kan. Nah, dibalas tuh, tapi waktu itu dia nanya rumah gue gitu, patokannya gue kasih tahu kan rumah gue deket ini gitu, tapi gue nggak ngasih tahu pas bangetnya rumah gue, intinya kayak patokannya aja gitu. Terus gue tuh waktu itu hari itu mau kondangan nih sama temen gue, terus tiba-tiba dia ngechat, "Aku udah di deket polsek ya," dia bilang gitu. Aku depan polsek ngapain tuh orang, tapi karena ada rasa penasaran itu ya, gue bilang mungkin di foto kayak gini, aslinya gimana. Gue cuma mau lihat aja kalau emang dia, bukan gue so cantik sih, kalau emang dia sesuai real fotonya gue gak akan mau ketemu gitu, karena gue emang iseng-iseng doang kan. Pas dari jauh, anjir itu zamannya waktu 2000 berapa ya, dia udah pakai ninja merah, terus sumpah itu ganteng banget. Dan itu gantengnya bener-bener kayak, menurut gue ya, ini versi gue gantengnya, jadi gantengnya kayak putih, alisnya tebal, terus rambutnya mohak yang cowok zaman saat itu ya. Terus gue bilang, anjing itu mah cowok, itu mah tipe gue bilang gitu. Gue kan tipenya ganteng tinggi yang putih tuh, karena gue
jelek kali ya. Jadi gue apa namanya, tapi itu nggak mungkin, kayaknya itu bukan dia di aplikasi gue gitu kan. Tiba-tiba dia telepon dong. Gue dari jauh sama telepon ada sama dia tuh. Terus gini, Sel, itu kamu yang pakai baju ini ya? Lah, Kak, emang itu kamu yang pakai motor merah, Kak? Sumpah itu gue reaksi gue seneng banget anjir. Bener-bener seneng banget anjir. Ternyata orang yang imo-imo itu asli ganteng banget. Berarti emang dia kayak nutupin profil aslinya dia dong. Gue ketemu dong, kan gue sama teman gue nih mau kondangan. Akhirnya gue bilang sama dia, Kak sebenarnya aku tuh mau kondangan. Gue bilang gitu sama dia. Iya, oh ya udah sama aku aja kata dia. Nah, gue bingung dong sama teman gue. Gimana temen gue? Akhirnya gue giniin aja. Ya udah Mas, kan gue manggilnya Omas ya. Ya udah Mas, lu naik motor aja sendiri. Gue sama dia dulu ya. Gue bilang gitu kan. Sampai akhirnya kita naik tuh. Anjir, gue naik baru pertama kali cowok. Lu bayangin, baru pertama kali gue kenal sama cowok, malah gue ngedate pertama itu di kondangan. Lu tau kan kondangan yang ada yang pesta orang Betawi, tau kan, yang gede banget yang ada dangdut-dangdutnya gitu. Semua itu ngedate pertama gue tuh freak banget. Terus gue yang tadinya pengen hahaha hihi sama teman-teman gue jadi kayak krik, gue harus ngapain, gue mau gerak juga gue takut kan. Gue mau gerak takut karena dia kan nilai gue dong baru pertama kali ketemu. Sampai akhirnya pas lagi makan nih, dia ngomong kayak gini. Lu tau kan kalau makan kayak gitu kan refill dong. Refill, saat gue mau ngantri, makanannya habis dong. Gue ceritain pengalaman gue ketemu cowok dating apps tuh nggak seburuk yang kita bayangin, maksud gue gitu loh. Jadi pas lagi gue gitu, gue tuh malunya pas lagi ngambil lauknya pas buat jengkol tuh kan. Maksud, aduh gue bilang gini, ini gue harus makan apa enggak, tapi gue yuk kan. Terus akhirnya tuh cowok ngomong gini, Sel, kalau kamu mulai makan di sini, nanti kita makan lagi di luar, makan di sini gitu. Terus ada loh temen gue yang nanya gini, Sel, kan teman-teman gue gak pernah ngeliat gue bawa cowok kan, kalau gue liat, Sel, itu cowok gitu. Terus gue kayak, hah? Terus dia cuma senyum gitu doang ya. Nah itu hal yang paling menyenangkan buat gue. Cuma gitu doang ya. Nah tapi gue pikir setelah hari itu dia tuh gak akan mau lagi ketemu gue, karena abis gue kondangan tuh emang jujur gue makan sama dia, makan ngobrol, terus dia nganterin gue ke rumah. Tapi gue pikir-pikir ya, setelah itu mungkin dia gak akan mau, fix dia gak akan ketemu gue lagi. Dan gue makin suka sama aplikasi dating itu semenjak gue nemuin yang aneh-aneh tapi ganteng. Gue gak lihat dia tajil atau apa ya, pokoknya gue lihat dia ganteng kan. Udah tuh, nah gue penasaran lagi dong sama aplikasi itu. Akhirnya gue swipe lagi. Besok-besoknya itu orang yang siapa namanya, cowok yang ganteng itu tetap nyamperin gue ke kampus gue, siang-siang ngajak gue makan, siang-siang Sel temenin aku kesini, Sel temenin aku kesini, temenin. Dan itu sampai akhirnya gue komunikasi baik sama dia, berteman baik selama berapa tahun ya? Ini 2000 berapa ya? Kayaknya hampir 6 tahun. Jadi gini, saat dia suka sama gue kayak ragu gitu. Ragunya gini, karena dua orang tuh terlalu ganteng. Terus kok masih cari cewek pakai aplikasi gitu kan? Gak mungkin kan aplikasi bisa membawa jodoh, menurut gue. Gak mungkin kan ya kan? Sampai akhirnya tuh cowok, giliran tuh cowok suka, gue gak suka, cowok suka, ngerti gak sih? Pokoknya gue pakai aplikasi itu tuh hampir berapa bulan dan dapat beberapa cowok, tapi bukan buat pacar, lebih ke buat teman aja sih. Nah setelah itu jadi temen tuh menurut gue ya udahlah, berarti aplikasi ini gue simpulin cuma nyari temen untuk gue. Jadi kayaknya nggak akan ada yang mungkin kalau misalnya aplikasi ini tuh kayak misalnya sama-sama matching sampai nikah tuh kayaknya nggak ada di menurut gue ya. Tapi ternyata teman gue malah ada yang sampai nikah, sampai detik kemarin. Dan gue kayak yang mangap-mangap gitu, bener-bener pakai aplikasi itu, dan dia jodoh beberapa kali. Dan itu bukan satu orang teman gue ya, kayak misalnya ada beberapa teman gue itu emang sampai menikah, bahkan kalangan artis pun ada yang sampai pakai aplikasi itu menikah. Nah di sini juga gue mau bacain ada yang curhatan dari teman-teman juga nih. Dia curhat ke kita nih. Ini dari @salsabila ya, Salsabila nih. Aku bacain ya guys ya. Teman curhat,
Aku pernah gagal di dating aplikasi karena sangat nggak sesuai sama sekali. Di fotonya sangat muda, keren gitu. Begitu video call ternyata tua dan sangat sangean. Jadi gue langsung blok dan hapus akun gue. Gila yang kayak gini nih. Yang kayak gini tuh sebenarnya biasanya bikin trauma orang itu, ya nggak sih? Kayak yang tadinya dia kayak menggebu-gebu banget, kayak berharap mau dapat pacar, dapat teman dari aplikasi tersebut. Tapi karena respon mungkin dia, ya gimana ya, namanya foto. Kalau foto kan bisa nipu. Sebenarnya kalian nggak harus terlalu percaya sama foto ya, karena foto kan bisa fake ya, bisa banyak aplikasi foto yang bikin cantik. Kalau cowok juga bisa sih dibikin ganteng, mungkin pipinya merah kali ya. Ya udah, sebenarnya ini buat Salsabila nih ya, gue mau kasih tahu aja kalau misalnya aplikasi tuh kalau dapetin cowok tuh sebenarnya nggak usah terlalu berharap tinggi. Tapi kalau lo berharapnya mau jadi pacar ya jangan juga gitu, karena kalau aplikasi kan nggak semuanya sama, apalagi sosmed sekarang ya kan lebih banyak fake muka ya nggak, dan untuk berteman aja sih nggak masalah. Cuma kalau yang sangat sangean mendingan ya blokir aja lah, pergi aja. Ini masih lu swipe aja yang lain, masih banyak kan. Mungkin itu aplikasi itu pasti ada 1000 cowok buat Salsabila ya. Nah ini gue mau bacain curhatan dari temen satu lagi nih. Gue bacain satu lagi ya, karena ada beberapa yang masuk tapi gue pilih 2. Oke, yang satu lagi ini adalah @fitria. Nih gue baca ya. Hai, nama gue Fitria. Gue pernah main dating apps dan gue match dengan adik tiri gue sendiri. Jadi nyokap bokap gue tuh udah pisah saat umur gue 2 tahun. Bokap nikah lagi dan memiliki anak. Parahnya, gue tahu saat gue udah ngedate beberapa kali sama nih cowok. Sewaktu gue diajak makan malam sama keluarganya, dan di sana bokapnya ngenalin ke gue kalau gue anaknya dia, karena dia masih komunikasi sama nyokap. Dan gue taunya bokap udah meninggal. Gue nggak tahu harus bilang apa sama dating apps. Kayak diantara mau marah, tapi mau ucapin terima kasih gara-gara dating apps. Silsilah keluarga gue terbuka semuanya. Tapi sisi lain gue udah sayang banget sama adik gue sendiri. Gila ya, ini yang Fitria tuh complicated banget ya gara-gara dating apps ini. Gue sebenarnya nggak ngerti loh bisa-bisanya itu adik tirinya lu ngedating aja. Lu emang kalau adik tiri tuh mukanya mirip gak sih gitu loh. Sebenarnya sebelum lu jalan, lu tanya nggak sih rumahnya di mana gitu loh. Tapi bingung juga sih, karena kan kalau dating apps nggak mungkin dong langsung nanya kayak bokap lu namanya siapa. Malu nanya aja nggak mungkin juga ya. Jadi ya kalau lu udah terlanjur mencintai adik tiri lu sendiri nih, ya mau gimana, lu hilangin atau cinta? masa lu mau nikahin adik tiri lu sendiri? Ya kan? Ini yang kayak gini gue gak bisa komen nih, karena gue juga bingung ya kalau gue di posisi Fitria ini. Bener gak sih? Guys, bener gak? Mau marah lu cuma terima kasih, apa yang lu terima kasihin? Lu jadi cinta sama adik tiri lu sendiri, bener gak sih? Kayak gitu hilang-hilangin aja, gue gak bisa komen. Nih tips gue, kalau misalnya lu main dating apps tuh gak usah berharap lebih deh untuk kayak dapetin, aku mau dapetin cowok ganteng yang aja yang ini. Karena sebenarnya jodoh itu kan emang di tangan Tuhan ya. Tapi kan melalui aplikasi dating tuh gak usah terlalu berharap. Lu misalnya harapan lu dari 100%, menurut gue ya 60% lah. Jangan yang sampai 100% banget gitu lu jatuh semua ke dating app untuk kepengenan lu dapet cowok lebih, ngerti gak sih? Itu untuk cewek, tapi kalau untuk cowok sih biasanya pengen nyoba-nyoba ya boleh lah ya. Karena kan rata-rata kalau cowok tuh mau jelek mau apa mungkin yang penting body bagus, ya nggak sih? Ini kalau dating apps kalau misalnya cowok pasti ngeliat bodinya, tapi kalau cewek rata-rata kalau misalnya main dating apps itu kalau nggak swipe dia ngeliat kerjaannya apa, kuliah di mana, ya nggak, umurnya berapa, mukanya udah gompel nggak. Kalau cewek, tapi kalau cowok biasanya ngeliatnya body, dia ngeliat muka, nanti muka nomor 3 kali ya, pokoknya body, dada ya kan, gitu. Mungkin ya menurut gue ini tips dari gue aja. Jadi maksud gue ya udah sih buat have fun aja. Jadi gitu guys, cerita dari teman-teman kita yang tadi udah berbagi kisahnya tuh, terima kasih banget udah mencurhat ya, dan kita akan dengerin. Jadi kalian untuk yang pakai aplikasi dating apps itu lebih hati-hati aja. Kalau emang kalian mau nyarinya yang aman-aman ya berpikir sendiri sih,
ngerti gak sih? Jangan yang terlalu berharap lah intinya ya. Oke, nah kalau kalian juga yang mau cerita tentang apapun, tentang kehidupan kalian, tentang mau curhat, mau curcol, cerita kehidupan apapun, cerita pergaulan, percintaan, pokoknya tentang dunia kalian yang mau gue ceritain di sini, itu boleh banget kalian kirim cerita kalian melalui email yang tertera, atau kalian bisa follow Instagram teman curhat dan DM langsung cerita seru kalian tentang dunia apapun itu pokoknya ya. Dan tadi aku mau nyampein juga nih, lupa nih ya, mau nyampein kalau misalnya gak usah terlalu berharap sama dating apps. Kalian tuh yang pasti lebih berhati-hati aja. Apa yang kalian harapkan kalau misalnya nggak sesuai ya udah wassalam ya nggak sih, jangan terlalu berharap yang lebih. Oke guys, jangan lupa di like, comment, and subscribe channel kita Teman Curhat. Gue Sela, gue pamit undur diri. Terima kasih banyak kalian udah nonton channel yang